empty house I hold inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my love, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. I try to read, I go to work, I'm laughing with my friends, but I can't stop to keep myself from thinking. Bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, belum acara puncak pemberkatan nikah pada siang hari ini kita mulai. Ada acara khusus dari pihak keluarga. Yang pertama dan utama adalah kita panjatkan puji kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini oleh keluarga, oleh Bapak Allah yang Esa itu, yang telah memberikan sehat, dan sempat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir dalam acara pada siang hari ini. Saya Romo Markus Diono mewakili kakak saya, Pendeta Julius Widodo dan Ibu Julius Widodo pada siang hari ini. Dan keluarga dari laki-laki keluarga besar sudah sepakat bahwa siang hari ini semuanya acara demi acara diserahkan kepada Gereja Kristen Rahmani Indonesia, betul, Kristen Rahmani Indonesia, mana ini, SHD Tangerang. Sepenuhnya kami dari pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada gereja ini, dan beliau Bapak Pendeta Jos Pak Jafar, betul, untuk melayani pemberkatan dan perbuatan mereka sepenuhnya. Monggo saya serahkan kepada beliau Bapak Pendeta. Matur nuwun, Tuhan berkati. Demikian yang saya sampaikan dari pihak keluarga. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami mengucapkan terima kasih atas nama Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Jemaat El Shaddai, menerima dengan sukacita penyerahan kedua mempelai untuk dilaksanakan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Jangan lupakan. Pemberkatan nikah dan saudara Elang dan Karen yang dilayani oleh Pendeta George Daun. Sabtu 9 Desember 2023. Mari saudara kita bagi berdiri dan menyambut kedua mempelai kita pada pagi hari ini. I
Kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dan yang memeliharanya dengan kasih setia sampai selama-lamanya. Turun atas kita sekalian kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus memberkati hidup kita. Ibadah pemberkatan nikah kudus ini dari awal sampai pada akhirnya untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan membaca Mazmur kita. Kita buka Mazmur kita pada siang hari ini dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita mau baca bersama-sama. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Berkat Tuhan, pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Yang kedua, 3, 2, 1. Ayat yang kedua kita baca bersama-sama. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 3, 2, 1. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ayat yang kelima kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tawar panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersorak memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi dengan pujian bahasa cinta.
dibawakan oleh Bapak Pendeta George McDowell MTH. Namun sebelumnya kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian kembali bersama keluargaku. Pujian ini kita mau datang hadirat Tuhan dalam satu kali. Kita mau bernyanyi setia sampai akhir mengasihi Yesus.
mana kami boleh duduk lagi di kaki Tuhan untuk menerima firman. Mari Bapa, firman-Mu bukan hanya untuk kebutuhan kedua mempelai, tapi firman-Mu Engkau berbicara untuk kami semua. Mari lawati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berikan kami keteguhan iman untuk dapat menerima kebenaran. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, dan kedua mempelai, calon mempelai. Puji Tuhan, ini saat yang istimewa. Kita duduk di tempat ini untuk menerima, melakukan pemberkatan nikah bagi kedua anak terkasih yang akan melangsungkan pernikahannya pada pemberkatan nikah pada hari ini. Ya, ini adalah hak yang istimewa bagi mereka berdua, yaitu saudara Elang dan Karen. Ya, Elang itu memang keren banget ya. Elang itu memang keren banget. Dan keren itu akan terbang dengan elang. Ya kan? Oke. Tapi sebelum terbang, dengar firman Tuhan ya. Baik. Saya mengantar kita untuk melihat dari satu bagian kitab yang mungkin ini merupakan sebuah kritikan. Ya, ini sebuah sorotan khusus bagi keluarga, bagi laki-laki, tapi juga bagi perempuan. Ya, jadi minta maaf, jangan tersinggung ya, karena ini firman Tuhan yang saya sampaikan. Firman Tuhan berkata dalam Maliaki pasal 2 ayat 14 begini. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Demikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Alkitab berkata apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Jadi kekristenan itu tidak mengenal perceraian, ya kan? Kalau di catatan sipil atau di kantor pengadilan ada perceraian, tapi di gereja tidak boleh ada perceraian. Amin. Jadi sekali mengikat janji, jangan berpikir untuk bercerai. Ya, untuk kedua mempelai. Ini lampu kok yang disorotin saya ya? Aku mau nyorotin mereka dua ya. Ya, kenapa saya yang disorotin? Seolah-olah saya yang bermasalah. Ya, baik. Dari dua ayat ini kita melihat sebuah makna dari pernikahan. Pertama, kita lihat di sini. Firman Tuhan berkata, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri pada masa muda. Ya, bukan istri muda, bukan. Ya, ini bukan istri muda, bukan istri pada masa muda. Nah, kira-kira seumur Elang begini kan, dan seumur Karen. Kira-kira seperti itu. Jadi berarti bagi yang tua-tua juga ini, firman Tuhan ingin berkata bahwa ketika engkau menikah, engkau harus tahu bahwa Allah hadir menjadi saksi melihat engkau mengikat perjanjian. Artinya apa?
Artinya bahwa pernikahan itu bukan hal yang harus dipermainkan. Paham? Pernikahan itu adalah pernikahan yang kudus karena Allah hadir di dalamnya. Jadi jangan bermain-main dengan pernikahan. Jangan berpikir bahwa hari ini menikah, bulan depan kita nggak cocok. Maaf, kita sudah tidak cocok. Kayaknya bukan jodoh. Jadi boleh bercerai. Bukan itu. Karena ketika orang menikah itu Allah hadir menjadi saksi. Engkau tidak perlu pergi ke tanah suci untuk menikah di sana baru pulang kemudian berkata bahwa kayaknya bukan jodoh. Iya kan? Banyak orang seperti itu. Pergi ke tanah suci. Padahal mereka tidak tahu bahwa tanahnya aja yang suci, orangnya nggak suci. Iya kan? Pulang minta cerai. Terus kemudian ditanya kenapa bercerai? Sejak awal saya tidak mencintai dia. Lah, kenapa nggak ngomong dari awal? Kalau tidak mencintai, persoalannya kan di situ. Sejak awal, kok sejak awal sekarang baru ngomong? Waktu ke tanah suci ngapain? Waktu diberkati, kenapa nggak ngomong? Ya, nggak enak aja. Nggak enak sama papa mamanya. Nggak enak orangnya baik. Nah ini dia. Persoalannya di sini. Jadi ketahuilah bahwa dalam pernikahan seperti ini Allah hadir untuk menjadi saksi. Ada saksi kan? Nanti sebentar ada saksi kan? Nah itu saksi yang bisa dilihat dengan mata. Iya kan? Tapi kehadiran Allah kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Tapi dengan iman kita yakin bahwa dia hadir untuk menyaksikan pemberkatan nikah ini. Amin. Itu yang pertama. Harus kita pahami, menyadari bahwa pernikahan itu suci, kudus karena kehadiran Allah. Ya. Jadi itu berlaku bukan hanya untuk dua orang ini saja, tapi berlaku bagi kita supaya kita menjaga betul rumah tangga kita. Mengapa? Bagian yang kedua dikatakan di sini. Sebab dikatakan di dalam ayat 14 begini. Padahal dialah teman sekutumu. Yang pertama, istri atau suami adalah teman sekutu. Teman satu kutu. Ya. Artinya bisa sharing kutu satu dengan yang lain. Apakah itu? Bukan itu maksudnya. Teman sekutu itu artinya teman dialog, teman kesatuan, teman yang bisa berbagi cerita, teman yang bisa berbagi pergumulan, berbagi tantangan, teman untuk berbagi strategi, bagaimana menghadapi persoalan hidup. Nah itu dia. Amerika dan Inggris, mereka merupakan dua negara yang bersekutu, bersatu untuk menghadapi musuh, yaitu Iran, Irak, dan lain-lain sebagainya yang menjadi musuh mereka. Jadi kalau teman sekutu artinya suami dan istri harus berdiskusi untuk menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan. Pergumulan apa? Oh, ada banyak pergumulan. Ya kan? Masalah ekonomi. Ini besok mau makan apa? Nggak tahu. Habis menikah nanti mau tinggal di mana? Nggak tahu. Apakah di rumah mertua yang indah? Ya kan? Atau di mana? Ya. Saya hanya memberkati aja, saya nggak campur sampai di sana. Ya. Tapi yang saya mau katakan di sini bahwa itu adalah pergumulan. Nanti kalau punya anak, bagaimana membesarkan anak itu? Bagaimana merawat anak itu? Bagaimana menyekolahkannya? Bagaimana masa depannya? Jangan kira kita orang tua nggak berpikir untuk anak-anak. Ya, itu merupakan bagian dari pergumulan hidup sebagai suami istri. Maka harus ada dialog, harus ada percakapan,
harus ada saling sharing, harus ada komunikasi satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk menghadapi persoalan-persoalan ini. Belum lagi masalah dengan ipar, masalah dengan mertua, masalah dengan tetangga, dan lain sebagainya. Jadi, dialah teman sekutu. Jangan sampai persoalan ini masuk, memecah belah kalian berdua. Iya kan? Itu yang seringkali terjadi. Apalagi kalau sudah ada will, dan yang satu sudah ada pil. Iya kan? Masih idaman. Iya kan? Elang, masih idaman? Masih. Oh, masih. Sudah enggak ada? Kapan? Karen, masih idaman? Masih. Ya. Tapi kalau sudah ada will, ya, waktu mereka dua ke rumah saya tanya, Karen, bagaimana kalau sudah ada will? Apa itu will? Wah, saya bilang, ini mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Will itu wanita idaman lain. Ya kan? Kalau sudah ada will, bagaimana tanggapanmu? Aduh, gimana ya? Lari, tinggalkan dia. Sedang itu bukan persoalan, bukan masalah, bukan jalan keluarnya. Tuhan Yesus kasih solusi terhadap masalah moral di sini, ya kan? Ada seorang wanita yang kedapatan berzina, kemudian dibawa oleh orang-orang Yahudi, datang kepada dia dan berkata, menurut hukum Musa, orang yang kedapatan berzina harus dilempar dengan batu sampai mati, ya kan? Nah, kemudian waktu Tuhan datang kepada dia bertanya, kok mereka nggak lempar saya? Terus Tuhan bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Penyelesaiannya menarik kan? Artinya bahwa dia mendapatkan pengampunan dan dia diminta pergi dan tidak berbuat kesalahan yang sama. Apakah ini bisa kita terapkan dalam rumah tangga kita? Bisa? Bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Kalau suami kedapatan selingkuh, iya kan? Terus istri datang, Pak, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apakah bisa seperti itu? Saya ini orang Papua, ya. Kalau ada yang berani begitu, saya bilang, Ma, pergilah dan jangan balik lagi. Iya kan? Berani ada yang begitu, pergilah dan jangan balik lagi. Tidak mudah, iya kan? Tidak mudah. Tapi saya mau katakan ini, ya, bagaimanapun harus kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Itu penting. Itu sebabnya dikatakan di sini, dialah teman sekutu. Dia bukan lawanmu, dia bukan musuhmu, dia bukan seterumu, tetapi dia adalah teman sekutu. Berarti teman untuk kita diskusi, teman untuk kita bicarakan, teman untuk membicarakan persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Ya, saya layani banyak orang, ada yang begitu hadapi masalah, kemudian suaminya main game, istrinya yang pontang-panting untuk menyelesaikan masalahnya, iya kan? Udah gitu dia perintah-perintah lagi, marah-marah lagi istrinya. Udah untung aku kawinin kamu, iya kan? Gak bisa seperti itu. Namanya teman sekutu berarti sama-sama duduk, sama-sama berdiri, sama-sama menanggung penderitaan, sama-sama menanggung kesulitan. Ya, jadi peranan sebagai teman sekutu itu harus diterapkan di dalam rumah tangga.
Yang kedua, yang ketiga di sini dikatakan, dialah teman seperjanjian, istri seperjanjian. Ya, dalam sekutu itu harus ada perjanjian. Kenapa harus ada perjanjian? Manusia punya kecenderungan untuk mengingkari, melawan apa yang akan dilakukan. Itu manusia. Itu kecenderungan manusia. Kalau kita bicara konteks perjanjian lama, mulai dari Adam jatuh dalam dosa, itu sangat jelas. Perjanjian Allah sudah jelas bagi Adam. Tapi karena dia menentang, dia melawan, keluar dari perjanjian itu, akhirnya dosa masuk. Setelah dosa masuk perjalanan umat manusia sampai kejatuh kepada Abraham, Allah pun mengikat perjanjian dengan Abraham. Caranya seperti apa? Allah memerintahkan, kalau baca dalam Kejadian pasal 15, Allah meminta supaya Abraham harus membelah lembu, domba, binatang itu semua harus dibelah dua. Kemudian Abraham itu harus berjalan, yang mengikat perjanjian itu harus berjalan di tengah-tengah binatang yang terbelah itu. Siapa yang melanggar perjanjian harus mati. Apa yang terjadi? Pada waktunya ketika harus melewati hewan yang dibelah dua itu, Abraham tertidur. Abraham tidak jadi jalan di antara hewan itu, tetapi Tuhan yang melewati. Dan itu merupakan bagian pengorbanan yang harus dilakukan oleh Tuhan untuk penebusan manusia. Kenapa Tuhan harus mati? Karena manusia telah melanggar perjanjian. Manusia harus mati. Bagaimana Tuhan bisa mati? Dia harus turun menjadi sama dengan manusia, baru dia bisa mati. Itu merupakan tipologi dari perjanjian lama terhadap Kristus, yang kematian Kristus di atas kayu salib. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, yang saya mau tekankan di sini adalah manusia punya kecenderungan untuk melanggar perjanjian. Kalau seandainya Abraham yang waktu itu lewat, maka Abraham yang akan mati. Ketika dosa, Abraham mati. Siapa lagi buat dosa pasti mati. Hari ini kita buat dosa, mati langsung, nggak ada cerita. Tapi karena Tuhan yang melewatinya, maka Tuhan yang mati sekali untuk selama-lamanya, untuk menebus saudara dan saya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebentar kedua saudara akan mengikat perjanjian pernikahan, melakukan janji nikah. Maka ketika mereka melakukan janji nikah, janji itu harus dipegang seumur hidup. Ya, jangan sampai kalian berdua melupakan janji itu, karena janji itu merupakan bagian dari ikatan untuk menjaga pernikahan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Oleh sebab itu, ketika istri melanggar perjanjian, suami harus mengingatkannya. Ketika suami melanggar perjanjian, harus mengingatkannya. Yang berikut dikatakan begini: bukankah Allah yang esa menjadikan mereka satu daging dan satu roh? Pernikahan Kristen itu memiliki 3 dimensi. Kalau konteks ini berbicara 2 dimensi, daging dan roh. Tapi pernikahan Kristen memiliki 3 dimensi. Pertama, kesatuan daging. Ya, tinggal satu rumah, tidur satu tempat tidur, kemana-mana bisa berjalan. Orang begitu lihat, mereka lihat, oh ini suami istri, ya kan?
Keren jalan dengan elang, mereka lihat, oh ini suami istri. Kalau elang jalan dengan wanita lain, kayaknya bukan suami istri. Apalagi makan di restoran suap-suapan, iya kan? Biasanya itu suami istri tuh nggak ada suap-suapan. Dengan selingkuhan yang biasanya itu suap-suapan, iya kan? Biasanya begitu. Jadi kalau kita duduk makan restoran, terus lihat ada yang suap-suapan, ini bukan istrinya, ini selingkuhannya, ya kan? Jadi kesatuan tubuh itu dapat terlihat oleh kasat mata, kira-kira seperti itu, ya kan? Jadi kesatuan tubuh itu menunjukkan, menyampaikan kepada semua orang bahwa kami adalah suami istri, kira-kira seperti itu. Kami adalah pasangan yang sah, sudah disahkan, sudah diberkati, ya, baik itu di gereja maupun catatan sipil, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu kesatuan tubuh itu bisa dilihat oleh kasat mata. Yang kedua adalah kesatuan jiwa. Kesatuan jiwa ini berbicara tentang bagaimana memiliki hasrat, memiliki keinginan, memiliki kemauan, memiliki cinta dan lain sebagainya. Yang menjadi persoalan itu adalah, ini saya kemarin kasih contoh ketika konseling, tapi ternyata ini juga ada Jawa-Jawanya juga, jadi nggak cocok. Saya lebih cocok pakai ilustrasi saya dengan istri saya saja, ya kan? Saya dari Papua, istri saya dari Jawa, ya. Di meja kami itu, ya, selalu ada tempe tahu dan selalu ada ikan. Karena saya orang yang suka makan ikan, ya kan? Jadi istri saya akhirnya jadi ikut-ikutan suka makan ikan juga. Saya waktu perkenalkan makan kepala ikan kepada dia, langsung bilang, enak ya. Sekarang dia jadi ambil alih kepala ikan, ya kan? Jadi kalau ada kepala ikan, Pak, itu buat saya ya. Saya bilang, wah ini sudah mulai ambil alih posisi ini kalau begini, ya kan? Dia sudah semakin suka makan ikan, ya. Dan saya juga makin suka makan tempe dan tahu. Artinya kesukaan dia menjadi kesukaan saya, kesukaan saya menjadi kesukaan dia. Itu hanya satu contoh makanan. Belum lagi pergi, yang satu suka pergi ke puncak, yang satu suka pergi ke pantai. Artinya apa? Yang satu suka yang dingin, yang satu suka yang panas. Karena di tempat yang panas bisa bikin panas dingin, iya kan? Dan di tempat yang dingin bisa bikin panas-panas juga, gitu kan? Bakar jagung maksudnya, ya pikiran kemana-mana, iya kan? Jadi artinya apa? Kesukaan suasana itu masing-masing punya keinginan yang berbeda. Tapi bagaimana sekarang keinginan yang berbeda itu disatukan, iya kan? Masing-masing punya kemauan ini disatukan, maka akan ada keindahan di situ. Akan ada sesuatu yang bisa dinikmati bersama-sama. Ya, kalau Karen sukanya ke gunung, kemudian elang sukanya ke pantai, kemudian elang bawa terus saja ke pantai, lama-lama marah juga, ya kan? Ngambek juga. Ngapain sih kesini terus? Gak tahu panas, hitam lagi kulitku lama-lama di sini, ya kan? Kalau saya sih memang udah hitam, nggak masalah. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kesatuan jiwa ini harus merupakan dialog, ya, harus terpenuhi satu dengan yang lain. Juga kepuasan hasrat dalam diri yang harus saling memenuhi satu dengan yang lain, ya. Dan yang terakhir adalah kesatuan roh, dimensi yang terakhir, di mana kesatuan roh ini hanya bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu yang satu, dua-duanya harus ke gereja. Jangan sampai yang satu ke gereja ibadahnya hari Minggu, yang satu ibadahnya hari Jumat. Ya kan? Itu nggak ada kesatuan roh. Boleh satu tubuh, boleh satu jiwa, tapi tidak ada satu roh. Nah, apa tujuan daripada kesatuan ini? Firman Tuhan berkata,
supaya kamu memiliki keturunan ilahi. Ya, keturunan yang kita hasilkan adalah keturunan ilahi. Bukan anak-anak jalanan, bukan anak-anak preman, bukan anak-anak yang tidak tahu aturan, bukan anak-anak yang hidup di dalam dosa dan lain sebagainya, tapi adalah keturunan ilahi. Itu sebabnya kesatuan roh itu sangat menentukan kesatuan tubuh dan kesatuan jiwa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini akan membimbing kalian berdua untuk hidup membangun rumah tangga yang benar di hadapan Tuhan. Rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga yang senantiasa dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk semakin hari, semakin membina keluarga ini dalam pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kebenaran firman. Biarlah Tuhan terus memberkati supaya kedua anakmu, Elang dan juga Karen, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Berkati kami semua dalam menerima kebenaran firman ini. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberkatan nikah kudus bagi kedua saudara, yaitu saudara Mahatma Elang Prasetya dan Karen Angelin Tano Putri. Ya, betul ya? Baik. Mahatma ini nama tokoh India, ya kan? Elang adalah nama guru. Jadi nama tokoh yang akan terbang tinggi, ya. Akan terbang membawa rumah tangga ini semakin tinggi. Oke? Jadilah sesuai dengan iman. Baik. Saya minta untuk nggak apa-apa berdiri lama ya, soalnya nanti sebentar kalian dua duduk lama juga. Yang kedua, saya berdiri di sini cukup lama juga soalnya, ya. Tolong imbangi saya dalam berdiri. Dan yang kedua, saya minta para saksi. Ada saksi? Minta hormat dengan hormat untuk bisa mendampingi supaya lihat apakah mereka benar-benar memperhatikan atau tidak. Saksi yang untuk wanita siapa? Oke, bisa ke samping. Saudara-saudara yang kekasih, kita berhimpun di sini sekarang di hadirat Allah dan di hadapan para saksi untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan ini dalam pernikahan suci. Hal ini adalah suatu masa yang mulia di dalam penghidupan yang dibentuk oleh Allah sendiri untuk menyatakan kepada kita persekutuan ajaib yang terdapat antara Kristus dan jemaatnya. Jadi kesatuan antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu gambaran antara Kristus dan jemaat. Oleh sebab itu pernikahan harus diteguhkan dan diberkati oleh Kristus
Dan pernikahan itu diselamatkan dan disucikan oleh kehadiran Yesus di Galilea Kana. Di dalam masa yang suci ini, kedua mempelai ini datang di sini untuk meneguhkan dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian Allah sendiri yang bertindak. Ia menciptakan seorang perempuan dari tulang rusuk Adam. Lalu ia membawa perempuan itu kepada Adam untuk menjadi istrinya. Dengan demikian Allah yang telah berinisiatif menghendaki pernikahan, sebagaimana firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sebagai hamba Allah, saya meminta dan memperingatkan calon mempelai. Sekarang yang berdiri di hadirat Allah ini, supaya kalian berdua sadar dan mengingat bahwa 1. Cinta kasih, 2. Kesetiaan, 3. Kesucian adalah pokok utama, pokok dasar dalam berumah tangga yang berbahagia. Ya, 3 hal itu harus diingat. Cinta kasih, kemudian kesetiaan dan kesucian, itu harus dijaga. Tidak ada satupun ikatan manusia yang lebih halus dan peka daripada ikatan pernikahan, dan tidak ada sumpah yang lebih suci daripada yang kamu pertanggungjawabkan sekarang ini. Jika janji setiamu tidak dilanggar, dan jika dengan tabah kamu berusaha menuruti kehendak Allah, hidupmu pasti sukacita dan rumah tanggamu yang diteguhkan sekarang ini tetap dalam damai sejahtera. Tujuan pernikahan. Allah menghendaki agar setiap keluarga Kristen memancarkan cahaya kasih Kristus di tengah dunia melalui kesaksian hidup dan pelayanan. Jadi tujuan dari pernikahan ini, kalian dua menjadi saksi. Ya, menjadi saksi. Menjadi saksi bukan berarti kita harus cerita kepada semua orang, aku adalah saksi Kristus, bukan. Hidupmu berdua ini orang bisa melihat bahwa oh, ini anak Tuhan, ini anak yang diberkati Tuhan. Itu menjadi saksi. Ya, pancarkan cahaya kemuliaan Kristus lewat kehidupan suami istri. Oleh sebab itu hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan dan hidup di dalam kesucian. Untuk itu hendaklah adakan persekutuan dengan Tuhan setiap hari melalui doa bersama serta merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Intimasi dengan Tuhan itu harus terus dibangun. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian juga terhadap suaminya. Demikian juga istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nyatakanlah itu dalam hal saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni, dan saling melayani. Sebagaimana firman-Nya, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Apabila Tuhan menghendaki untuk mengaruniakan anak kepada kalian berdua, maka hendaklah kamu mendidik anak-anakmu dalam pengenalan akan Allah, serta hidup dalam ketaatan kepadanya sebagai
Bapa kita sebagai Bapa kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin bertanya kepada Mahatma Elang Prasetya. Apakah ada mic? Maksudnya supaya biar jemaat dengar. Ya. Mahatma Elang Prasetya, bersediakah engkau menerima perempuan ini menjadi istrimu, hidup bersama-sama dengan dia di dalam pernikahan yang suci? Bersediakah engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dia, dan melindungi dia di dalam derita atau kesenangan, dalam keadaan sakit atau sehat, susah atau gembira, miskin atau kaya? Bersediakah engkau meninggalkan semua yang lain serta memegang teguh hanya dia saja selama kamu berdua hidup? Apakah jawabnya? Saya bersedia. Puji Tuhan. Satu lagi. Sebagaimana firman Allah dalam Efesus 5 ayat 31. Sebab laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bersediakah engkau mengasihi istrimu melebihi segalanya di antara manusia di permukaan bumi ini? Maksudnya supaya tidak ada yang lain. Apakah jawabmu? Saya bersedia. Puji Tuhan. Karen dengar? Jemaat dengar ya? Puji Tuhan. Nah, sekarang buat Karen. Karen Angeline Tanu Putri. Bersediakah engkau menerima laki-laki ini menjadi suamimu, hidup bersama-sama dengan dia di dalam pernikahan yang suci? Bersediakah engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan melindungi dia di dalam derita atau kesenangan, dalam keadaan sakit atau sehat, susah atau gembira, miskin atau kaya? Bersediakah engkau meninggalkan semua yang lain serta memegang teguh hanya dia saja selama kamu berdua hidup? Apakah jawabmu? Saya bersedia. Puji Tuhan. Bapak Ibu, janji ini saya minta mereka berjanji ke saya. Ya, saya bertanya dan mereka menjawab ke saya. Nanti mereka buat perjanjian sendiri. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam Efesus 5:22 dan 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Bersediakah engkau tunduk kepada suamimu melebihi segala-galanya di antara manusia di permukaan bumi? Apakah jawab? Saya bersedia. Terima kasih. Sekarang kalian berdua berhadapan. Saya boleh minta ini sedikit. Tangannya di jabatannya. Enggak, ya itu waktu. Ya. Nanti. Sekarang saatnya mempelai pria memberikan janjinya kepada mempelai wanita. Pada saat ini, aku, Mahatma Elang Prasetya, mengaku di sini di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa aku telah dan akan mengambil saudari Karen Angeline Tanu Putri menjadi istriku yang sah, bahwa aku akan tetap mengasihi engkau
dan melayani kau, baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu sakit maupun sehat, dan sebagai suami yang setia. Dan Bima akan memelihara dan menjaga engkau, dan tidak akan menceraikan engkau sampai maut memisahkan kita berdua. Aku mau mengajar kekudusan dan kehidupan bersama istriku dalam segala hal, menyatakan kesetiaan dan kepercayaanku sesuai dengan Injil yang kudus. Janji nikah yang akan sampaikan oleh Karen. Pada saat ini, aku, Karen Angel Tanuputri, aku diberkatkan Allah dan jemaatnya, bahwa aku telah dan akan memegang Saudara Mahatma Prasetya sebagai suami yang sah, bahwa aku akan tetap mengasihi dan melayani kau, baik pada waktu suka maupun duka, sakit maupun sehat, dan sebagai istri yang setia dan beriman akan memelihara dan menjaga engkau, dan tidak akan menceraikan kau sampai mau memisahkan kita berdua. Aku mau mengajar kekudusan dalam kehidupan bersama suamiku, dan dalam segala hal menyatakan kesetiaan dan kepercayaanku sesuai dengan Injil yang kudus. Terima kasih. Ada cincin. Bapak Ibu, cincin ini terbuat dari logam mulia dan bertahtakan intan permata, dan cincin ini tak berujung, menunjukkan bahwa cinta Mahatma Elang Prasetya terhadap Karen Angeline Tanuputri itu pun tak berujung. Ambillah dan sematkan pada jari manis. Cincin yang sama, oh beda, maksudnya beda ukuran, ya kan? Ada yang protes. Cincin yang sama atau berbeda ukuran lebih besar nampaknya, bukan karena jari Mahatma lebih besar, tapi nampaknya cintanya Karen lebih besar dan tak berujung sebagaimana cincin ini akan disematkan pada jari Mahat. Ambillah dan sematkan. Kita akan masuk dalam peneguhan. Silakan jabatan yang ada cincinnya. Saya minta letakkan tanganmu di atas altar. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, saat ini di hadapan jemaat Tuhan, aku sebagai hamba Allah meneguhkan pernikahan kudus bagi Saudara Mahatma Elang Prasetya dan Karen Angeline Tanuputri menjadi suami istri yang sah saat ini.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan berlutut. Saya minta hamba Tuhan, kepada para pendeta yang hadir untuk ikut bersama-sama menumpahkan tangan bagi kedua saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu atas berkat Tuhan yang Engkau limpahkan bagi kedua anakmu, Saudara Mahatma Elang dan Saudara Karen. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan anak-anak ini sebagai suami istri. Berkati pekerjaan usaha mereka, berkati rumah tangga ini, berkati keturunan mereka, berkati kehidupan mereka. Allah senantiasa hadir dalam kehidupan mereka dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai dan memelihara kehidupan rumah tangga. Demi Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saatnya untuk pindah tempat. Orang tuanya ada kakaknya yang mana? Kakaknya duduk di belakang. Kakak duduk di situ. Duduk ya, duduk. Oke. Sekarang saatnya untuk pindah tempat. Karen pindah ke sebelah kanan, sebelah kiri dari ya. Mengapa pindah? Pernikahan Karen dan Elang ini bukan hanya dua pribadi saja, tapi pernikahan ini merupakan kesatuan dari keluarga. Karen akan masuk dalam keluarganya Elang dan Mahatma akan masuk dalam keluarganya Karen. Ya, oleh sebab itu saya minta untuk hadir di depan supaya menerima kehadiran Karen. Kenapa? Saya nasihati mereka berdua. Kalau ada persoalan, larilah kepada mertua atau kepada ipar. Jangan pulang ke rumah. Ya kan? Demikian juga dengan Elang. Kalau ada masalah dengan Karen, jangan lari pulang ke rumah. Tanya kepada mertua, ini kenapa anakmu begini? Ya, nanti biar mertua yang menyelesaikannya, membantu menyelesaikan. Baik, sekarang sudah pindah tempat, maka kedua mempelai akan memberikan persembahan suluk dan juga jemaat Tuhan. Silakan duduk, saya serahkan langsung kepada Anda. Oh, nah, sebentar.
kita ini ada. Belum. Saya bacakan dulu ya. Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Jemaat GKRI El Shaddai, dengan alamat Jalan Dharma Wangsa Raya nomor 90 dan seterusnya. Akta perkawinan nomor 008-MJ-12-2023 Sabtu 9 Desember 2023 telah berlangsung perkawinan antara Mahatma Elang Prasetya, tempat tanggal lahir Tangerang 6 Juni 2002, ayah dari Daniel Tirta Yasa, Ibu Restu Yulistiani Ningrum, dengan Karen Angeline Tanu Putri, tempat tanggal lahir Tangerang 15 September 2004, ayah Pendeta Julius Widodo MA, Ibu Evangelis Sri Utami SPH. Perkawinan ini diteguhkan oleh Pendeta George Bakdawer MTH, dan yang menandatangani adalah Gembala Sidang Bapak Pendeta Widodo dan Majelis Jemaat, dan juga untuk kedua mempelai. Silakan untuk melakukan penandatanganan. Untuk saksi pertama dari pihak laki-laki. Kepada Bapak Budi, saya mohon kesediaannya untuk memberikan surat dan Alkitab. Alkitab itu untuk dibaca ya. Jangan disaksikan oleh jemaat. Inilah pengantin baru. Persembahan dari kedua mempelai dan juga kepada seluruh jemaat. Mungkin untuk sesi ini saya serahkan kepada WR.
kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saya mohon kesediaannya untuk Ibu Yanti untuk berdoa persembahan. Terima kasih Bapak Ibu. Pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk mengikuti acara pemberkatan pernikahan saudara kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap sesi, setiap acara yang akan dilaksanakan dari awal hingga akhir. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami memberi, tangan-tangan yang memberi. Tuhan memberkati juga tangan-tangan yang mungkin belum bisa memberi. Tuhan juga yang memberkati setiap pekerjaan, usaha, dan setiap kehidupan kami. Tuhan yang campur tangan dan membuat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada pasangan baru kita hari ini diberikan kesempatan untuk memberi persembahan sulung selaku keluarga yang baru dan mencintai Tuhan. Pengantin boleh maju bersama, kita mengangkat satu pujian kembali. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa mulia nasibmu Yesus, jiwaku mendengarkan sambutan dari wakil mempelai pria, wakil mempelai wanita, dan wakil jemaat. Saya persilakan untuk mempelai pria. Shalom semuanya. Di hari ini puji Tuhan saya mengucap syukur sebagai kakaknya Elang. Puji Tuhan, saya bersyukur saya melihat adik saya hari ini berbahagia setelah apapun yang sudah dia lewati. Terima kasih juga untuk kedua orang tuanya Karen sudah berbesar hati untuk menerima Elang. Untuk Karen sama Elang, aku sudah lihat apa yang kalian berdua lewati. Semoga kiranya apa yang nanti terjadi ke depannya tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa. Terima kasih juga kepada Mia Karen. Hanya selamat dan berdoa selalu. Kalau juga untuk Karen, jaga kesehatan dan sampai ke depannya, semoga menjadi keluarga yang
komunis tetap menegakkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk wakil mempelai wanita dari Romo Markus Wiono, saya mohon untuk kesediaan tempatnya. Damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih. Saya diberi kesempatan untuk memberi ucapan terima kasih mewakili keluarga Pendeta Julius Widodo yang memang kakak ipar saya dan adik kelas waktu di SDII Jakarta, dan juga kakak pribadi Pak Julius yang dulu juga kuliah di SDII. Saya masih kerja di situ waktu itu. Saya berhenti kemudian meneruskan di Apostolik Jakarta, dan pagi ini, siang hari ini menjelang sore diberi kesempatan untuk ucapan terima kasih yang terhormat kepada beliau Bapak Pendeta yang sudah melayani pada siang hari ini. Saya atas nama keluarga besar Pendeta Julius Widodo sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani pemberkatan dan penubuhan nikah, dan juga seluruh jemaat tamu undangan yang sudah hadir. Kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati dan Allah yang Al-Ghani Maha Kaya melimpahkan kekayaan rohani dan jasmani kepada beliau Bapak Pendeta dan semua tamu undangan yang hadir di tempat ini, secara khusus anak saya kedua mempelai yang diberkati. Tuhan berkati, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada keluarga kami yang menyambut Bapak Ibu ada kekurangan sana sini, minta maaf yang sebesar-besarnya. Nanti tunda semua sore. Nah, mohon dengan hormat nanti bisa hadir di resepsi yang akan datang beberapa menit lagi. Tuhan berkati, terima kasih, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang sadar, boleh maju ke depan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya mewakili jemaat hari ini, hari yang berbahagia sekali, tentu khususnya untuk Elang dan Karen ya. Hari ini sudah menjadi suami istri, dan saya dan tentunya para jemaat juga semua berharap untuk kedepannya menjalani kehidupan dalam kasih Kristus ya. Ingat seperti tadi Pendeta George bilang, kalau ada masalah jangan cari kemana-mana ya, sesuai arahan Pak Pendeta, dan juga jangan lupa ada persekutuan doa dengan Tuhan selalu. Jadi nggak ada masalah yang berat dalam kehidupan ya, semua pasti kita tertangani gitu ya. Kita berpikir tapi tetap akan lewat, seperti matahari akan terbit setiap pagi, tidak pernah terlambat ya. Itu untuk orang percaya ya. Tapi kita juga harus di dalam koridor firman Tuhan gitu. Saya rasa seperti itu aja, kita jemaat semua menyambut gembira hari ini, hari yang luar biasa sekali, bergembira tentunya juga untuk Pak Pendeta, keluarga semua ya. Pernikahan yang mengesankan sekali. Terima kasih, saya rasa itu aja. Tuhan Yesus memberkati untuk mempelai. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan kemuliaan untuk nama Tuhan kembali, Bapak Ibu Saudara. Demikianlah seluruh rangkaian peneguhan pernikahan pada hari ini. Ingatlah apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Setelah ini, lakukanlah senantiasa ibadah kepada Tuhan, setia mengiringi Tuhan dan setia kepada pasangan masing-masing. Setelah ini, Bapak Pendeta George akan menutup ibadah kita pada siang hari ini sekaligus doa berkat. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau katakan doa Yabes, kiranya Kau memberkati kami berlimpah-limpah.
Tuhan memberkati engkau dalam rumah. Tuhan memberkati pasangan hidupmu. Tuhan memberkati keturunan. Tuhan memberkati makan minum. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha. Tuhan memberkati kehidupan. Engkau akan semakin naik dan tidak akan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Biarlah kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput para sahabat. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali bersaat teduh sejenak. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kehadirannya pada siang hari ini. Terima kasih sudah menjadi saksi pernikahan antara Saudara Elang dan Karen pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama doakan kedua mempelai ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tangga mereka berdua. Dan Bapak Ibu Saudara, setelah ini yang hari ini langsung kita ke tempat acara resepsi di Mall Balai Kota. Di bawah sudah ada kendaraan. Jika yang tidak ada kendaraan, kita sama-sama berangkat. Dan setelah ini kita sama-sama bangkit berdiri dan nanti kedua mempelai akan jalan turun terlebih dahulu. Kita sama-sama bangkit berdiri.
Selamat sore Bapak Ibu hadirin sekalian. Sebentar kita akan memulai acara. Saya mengundang kepada seluruh tamu dan sekalian boleh bangkit berdiri dari kursi Anda dan maju ke depan untuk menyambut kehadiran kedua orang lain dan juga keluarga yang berbahagia. Sekali lagi saya mohon perkenalan Anda kepada seluruh tamu dan sekalian dapat mempersiapkan diri Anda untuk dapat berdiri di sebelah kanan dan kiri karpet merah. Kita akan menyambut kehadiran kedua mempelai berbahagia pada saat sore hari. Terima kasih. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jeffrey dan saya Ghost Entertainment akan melayani Anda sebagai master ceremony dan prosesi resepsi dari kedua mempelai berbahagia, yaitu Elang bersama dengan Karen. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan seluruh keluarga dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Elang adalah putra dari almarhum Tuan Daniel Tirta Yasa dan almarhum Mama tercinta Joja Restu Yulistian Ningrum yang diwalikan oleh Kak Fajri bersama dengan Kak Welby. Dan bersama dengan Karen adalah putri dari Tuan atau Bapak Pendeta Julius Widodo dan Nyonya Evangelis Sri Utami. Dan hadirin sekalian, inilah momen di mana kita akan menyambut kehadiran kedua orang tua wali Papa dan Mama dari Elang, Kak Fajri dan Kak Welby. Kami persilakan masuk ke dalam ruangan. Silakan. Mari kita berikan sambutan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Berjalan bersama di tempat ini Bapak Pendeta Julius Widodo dan Nyonya Evangelis Sri Utami sebagai Papa dan Mama dari Karen. Sekali lagi hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua orang tua dari Karen. Inilah momen yang kita tunggu bersama kehadiran kedua mempelai berbahagia. Saya bersama bagi Anda dan mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Elang dan Karen. Kita akan saksikan bersama prosesi resepsi dari kedua mempelai berbahagia yang dibuka dengan sambutan dari Romo Markus Wiono. Kami persilakan boleh maju ke depan untuk menyampaikan sambutan bagi kita semua. Semuanya, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, saya mewakili keluarga besar Bapak Pendeta Julius beserta istri dan juga keluarga besar dari mempelai laki-laki mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir dalam mengucapkan selamat datang, selamat berpesta bersama-sama seberapa yang ada pada sore hari ini. Apabila ada kata-kata segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami keluarga besar mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan yang Maha Esa memberkati kita semuanya, acara demi acara sampai selesai. Tuhan berkati, terima kasih. Terima kasih, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pada saat sore hari ini saya panggilkan kepada Evangelis Triswanto. Boleh maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa makan sore bersama. Terima kasih. Shalom, selamat siang. Terima kasih Tuhan, para tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita sebelum menatap hidangan yang setelah disiapkan, kita bersama-sama supaya Tuhan memberkati kita untuk makanan kali ini. Kita akan berdoa bersama-sama untuk makanan yang telah disiapkan.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih dan kemurahan-Mu juga. Tuhan telah memimpin dalam rangka pemberkatan saudara kasih kami, Saudara Elang dan Karen. Terima kasih untuk keluarga besar Pendeta Widodo dan keluarga besar Elang. Kami mengucap terima kasih untuk semuanya. Tuhan telah pimpin dan untuk Pendeta Jos yang telah memimpin dalam memberkatanya. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Bila kami menyerahkan segenap gereja kesesamaan Indonesia, kami bersyukur untuk semuanya, untuk para hamba Tuhan yang telah hadir. Bila Tuhan berkati para jemaat dan tamu undangan yang dekat maupun yang dari jauh. Terima kasih yang dari Solo, Klaten dan semua yang telah hadir. Tuhan berkati, biar kehadirannya boleh jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan menyantap hidangan yang telah Tuhan siapkan, sucikan dan sehingga menjadi kekuatan dalam tubuh jasmani kami. Dan ketika kami makan dan minum ini, kami boleh merasakan bahagia, kami boleh merasakan kebahagiaan ini bersama Engkau. Terima kasih ya Bapak bahwa Engkau hadir di tengah-tengah perayaan pernikahan ini. Kami menyerahkan doa ini hanya dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, baby, I'm dancing in the dark
my love. There's only you in my life, the only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I make. And I want to share all my love with you. No one else will do. And your eyes, they tell me how much you care. Oh yes, you will always be my endless love. Two hearts that beat as one. Our lives have just begun. Forever, I'll hold you close in my arms. I can't resist your charms. I'll be a fool for you, I'm sure. you know I don't mind. Oh, you know I don't mind loving you. You mean the world to
and shown me how to love unselfishly. I've dreamed of this 1,000 times before, but in my dreams I couldn't love you more. I will give you my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. La da 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 da. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out of rhyme, you would still have my heart until the end of time. 'Cause all I need is you, my Valentine. Oh, you're all I need, my love, my Valentine. Oh. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna
love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life too, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life too, but no. Dan baik hadirin sekalian, pada saat sore hari ini dengan berakhir acara foto bersama, pada saat sore hari ini berakhir sudah seluruh prosesi dan resepsi dari Promo Blind. Dan saya Jeffrey di Ghost Entertainment bersama dengan seluruh tim kru dari Raffles Mall. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda serta dukungan doa dan restu bagi Promo Blind. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa di acara berikutnya. Tuhan memberkati Anda. Bye-bye. To forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat.